Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelas 6 dengan saya Restika Afilia Yuki Noviana dengan NIM 03. Oke, selanjutnya saya sebagai Abdul Halim dengan NIM 087. Saya Nurmaliana dengan NIM 70. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian kimia inti. Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radio di dalam bagi. Stabilitas inti. Inti merupakan dasar dari suatu atom, tetapi ia mengandung sebagian besar massa dari atom karena proton neutron berada di dalamnya. Stabilitas inti ditentukan oleh selisih antara tolakan elektrostatik dan tarik pendek. Jika tolakan melampaui tarik, memancarkan partikel atau radiasi. Jika tarikan melampaui temukan, ini menjadi stabil. Faktor utama yang menentukan apakah suatu inti stabil itu adalah bisa dilihat dari perbandingan neutron terhadap proton. Untuk atom stabil dari unsur yang mempunyai nomor atom rendah, nilai per proton dekat dengan meningkatnya non jadi lebih besar dari muncul karena di banyak neutron untuk melawan menolak pada proton-proton dan inti. Untuk aturan berikut berguna untuk memprediksi stabilitas inti. Yang pertama, inti yang mengandung 2, 8, 20, 50, 82, atau 126 proton atau neutron biasanya lebih stabil dibandingkan inti yang jumlah proton atau neutronnya bukan ini. Contohnya, ada 10 isotop dibandingkan 10 isotop stabil timah dengan nomor atom 50 dan hanya 2 isotop stabil antimon dengan nomor atom 51. Bilangan 2, 8, 20, 50, 82, dan 126 dinamakan bilangan ajaib. Pengaruh bilangan ini untuk stabilitas inti sama dengan banyaknya elektron untuk gas mulia yang sangat stabil, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, dan 86 elektron. Yang kedua, inti dengan bilangan genap proton dan neutron biasanya lebih stabil dibandingkan apabila keduanya memiliki bilangan yang genap. Semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 bersifat radioaktif. Semua isotop Ltetium dan prometium yaitu dengan nomor 61 adalah radioaktif. Inti-inti stabil terletak di suatu daerah pada grafik dikenal dengan sebagai pita stabilitas. Kebanyakan inti radioaktif terletak di luar itu di atas pita stabilitas. Inti mempunyai perbandingan neutron terhadap proton lebih tinggi dibandingkan di dalam pita untuk jumlah proton yang sama. Untuk menurunkan perbandingan ini, dengan demikian bergerak turun ke arah pita stabilitas. Inti-inti ini mengalami proses berikut yang dinamakan pemancaran emission partikel beta. Berikutnya, ini adalah gambar plot neutron versus proton untuk berbagai isotop stabil, dinyatakan dengan titik-titik. Garis lurus menyatakan titik dengan perbandingan neutron terhadap proton sama dengan 1. Daerah bayangan menyatakan pita stabilitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Di sini ada perbedaan reaksi inti dan reaksi kimia. Reaksi inti yang pertama yaitu unsur atau isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke lainnya. Yang kedua yaitu proton, neutron, elektron, dan partikel dasar lain dapat saja terlibat. Yang ketiga, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Yang keempat yaitu laju reaksi biasanya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Adapun reaksi kimia yaitu yang pertama, atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Dan yang kedua, hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Yang ketiga, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Yang keempat, itu adalah laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Di sini ada energi ikatan kimia. Energi ikatan inti. Satu ukuran kuantitatif dari stabilitas inti ialah energi ikatan inti nuklear binding energi, yaitu energi yang diperlukan untuk memecah ini menjadi komponen-komponennya, proton dan neutron. Kuantitas ini menyatakan konversi massa terjadi energi yang terjadi selama berlangsungnya reaksi inti eksotermik yang menghasilkan pembentukan inti. Konsep energi ikatan inti berkembang dari kajian sifat-sifat inti yang menunjukkan bahwa massa inti selalu lebih rendah dibandingkan jumlah massa nukleon, yaitu istilah umum untuk proton dan neutron dalam inti. Misalnya, isotop F mempunyai massa atom 18,99984 SMA, intinya mempunyai 9 proton dan 10 neutron, dan dengan demikian totalnya 19 nukleon. Selisih antara atom dan jumlah massa dari proton, neutron, dan elektron disebut dengan cacat massa atau massa defect. Teori relativitas menyatakan bahwa kehilangan massa muncul sebagai kalor yang dilepas ke sekeliling berdasarkan hubungan kesetaraan massa dikurangi energi E instan, di mana E adalah energi, M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Kita dapat menghitung banyaknya energi yang dilepaskan dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Energi ikatan inti merupakan penada stabilitas inti. Namun dalam membandingkan stabilitas dua inti, perlu mempertimbangkan bahwa kedua inti memiliki jumlah nukleon yang berbeda. Energi ikatan inti per nukleon dapat didefinisikan sebagai energi ikatan inti per banyak nukleon. Peluruan radioaktif. Peluruan radioaktif yaitu himpunan beragam proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel subatomik atau partikel radiasi. Peluruan terjadi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Ini yaitu sebuah proses acak atau random sehingga sulit untuk memprediksi peluruan sebuah atom. Dari peluruan radioaktif adalah rangkaian reaksi inti yang akhirnya menghasilkan pembentukan isotop stabil. Berdasarkan penarikan atau dating dengan pengukuran peluruan radioaktif terdapat tiga, yaitu yang pertama penarikan radiokarbon, dan yang kedua penarikan menggunakan isotop uranium -238, dan yang ketiga itu adalah penarikan menggunakan isotop kalium -40. Di sini ada transmutasi inti. Transmutasi inti berbeda dengan peluruan radioaktif karena transmutasi inti terjadi akibat tumbukan dua partikel. Pada tahun 1919, Rutherford berhasil menembak gas hidrogen dengan partikel alfa dan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Reaksi ini merupakan transmutasi buatan pertama, yaitu perubahan satu unsur menjadi unsur lain. Pada tahun 1934, Gillian Joliot Curie berhasil membuat atom fosfor yang bersifat radioaktif dengan menemukan aluminium dengan sinar alfa yang berasal dari polonium. Beberapa contoh reaksi inti yaitu sebagai berikut. Penembakan atom litium -7 dengan proton menghasilkan dua atom helium -4. Penembakan nitrogen -14 dengan neutron menghasilkan karbon -14 dan hidrogen.
ditambahkan aluminium -27 dengan proton menghasilkan magnesium -24 dan helium -4. Eh, Selanjutnya yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fisi inti atau nuclear fusion adalah proses di mana suatu inti berat atau nomor massa yang lebih besar dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Karena inti berat kurang stabil dibandingkan produknya, proses ini melepaskan banyak energi. Reaksi fisi inti yang dikaji pertama kali adalah pembordiran uranium -235 dengan neutron lambat, yang kecepatannya sebanding dengan kecepatan molekul udara pada suhu kamar. Pada kondisi ini, uranium -235 mengalami fisi. Ciri penting dari fisi uranium -235 adalah adanya kenyataan bahwa lebih banyak neutron yang dihasilkan dibandingkan dengan yang semula ditangkap dalam prosesnya. Neutron yang dihasilkan selama tahap awal dari fisi dapat mengakibatkan terjadinya fisi dalam inti uranium -235. Lain yang selanjutnya menghasilkan neutron lebih banyak dan seterusnya. Agar reaksi rantai terjadi harus ada cukup uranium -235 dalam sampel untuk menangkap neutron. Sehingga massa kritis yaitu massa minimum material terfisikan yang diperlukan untuk membangkitkan reaksi rantai inti yang dapat berlangsung berdiri. Selanjutnya reaksi fusi. Fusi inti atau nuclear fusion yaitu penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Tampaknya bebas dari masalah pembuangan limbah, menunjukkan bahwa untuk unsur yang paling ringan, stabilitas inti meningkat dengan meningkatnya nomor massa. Perilaku ini memperlibatkan bahwa jika dua inti ringan bergabung atau berfusi membentuk inti yang lebih besar dan lebih stabil, banyak energi akan dilepaskan dalam prosesnya. Ini merupakan dasar bagi penelitian pemakaian fusi inti untuk produksi energi fusi inti terjadi terus-menerus di matahari. Matahari terutama terdiri di atas hidrogen dan helium, seperti gambar yang bisa kita lihat di bawah ini. Selanjutnya adalah penggunaan radioisotop. Unsur yang radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Isotop suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif memiliki sifat kimia yang sama. Radioisotop dapat digunakan dalam suatu proses yang menyangkut senyawa atau sekelompok senyawa. Beberapa contoh penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang. 1. Bidang kimia. Dipakai untuk mempelajari mekanisme berbagai reaksi kimia seperti esterifikasi dan fotosintesis. Penetapan struktur senyawa kimia seperti analisis pengenceran isotop dan analisis pengaktifan neutron. Yang kedua, itu ada di bidang kedokteran. Isotop natrium -24 digunakan untuk mengikuti peredaran darah dalam tubuh manusia, mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid dengan isotop 1-131 dan menentukan tempat tumor otak. Yang ketiga, bidang industri, yaitu untuk mendeteksi kebocoran pipa yang ditanam dalam tanah, menentukan keroposan yang terjadi pada bagian pengelasan antar logam. Yang terakhir, ada di bidang pertanian, yaitu radiasi gamma yang digunakan untuk memperoleh bibit-bibit unggul dan radioisotop fosfor untuk mempelajari pemakaian pupuk oleh tanaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dari kimia inti. Untuk soal yang pertama, di sini dalam proses Na ditambahkan dengan H menghasilkan senyawa X ditambahkan dengan H. Unsur radioaktifnya 27 sebagai pengganti X adalah pembahasannya, yaitu di sini membahas tentang peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif itu merupakan reaksi inti yang juga harus memenuhi hukum kekekalan massa dan muatan secara umum.
dapat dituliskan dalam bentuk X menjadi P ditambahkan dengan H, dengan nomor massa X sama dengan nomor massa dari senyawa P ditambahkan dengan nomor massa senyawa D, dan B nomor atom X sama dengan nomor atom P ditambahkan dengan nomor atom dari senyawa H. Jadi jawaban yang sesuai dengan teori di atas adalah A, yaitu isotop Na memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 24. Untuk soal selanjutnya, yaitu diketahui atom Fe memiliki massa terukur sebesar 55,9349 SMA. Ditanyakan energi pengikat inti Fe. Jadi massa atom Fe menurut perhitungan itu, yaitu rumusnya 26 dikalikan massa proton ditambahkan 26 dikalikan massa elektron ditambahkan 30 dikalikan dengan massa neutron. Massa proton dari Fe yaitu 1,00728, kemudian massa elektronnya Fe 0,000549, dan massa neutron dari Fe adalah 1,00867. Didapatkan hasil 56,46434 SMA. Kemudian kita menghitung defect massa atau delta M. Massa atom Fe yang menurut perhitungan tadi dikurangi dengan massa terukur, yaitu 56,4634 dikurangi 55,9349 dan menghasilkan 0,5285 SMA. Kemudian kita menghitung energi ikat inti Fe. Energi pengikat inti itu dirumuskan sebagai delta E sama dengan mc kuadrat. Untuk M-nya sendiri diperoleh min 0,5285 dikalikan dengan C-nya 3 kali 10 dipangkatkan kuadrat. Jadi menghasilkan min 7,89 kali 10 pangkat min J. Soal yang ketiga, waktu paruh uranium 238 adalah 4,5 dikalikan 10 pangkat 9 tahun. Setelah berapa lama uranium 238 ini akan tersisa tinggal 25% dari semula. Jadi di sini menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikalikan setengah dipangkatkan T per T setengah. NT sendiri yaitu jumlah zat yang tersisa, untuk NO-nya itu jumlah zat mula-mula, sedangkan T-nya waktu peluruhan dan T setengahnya yaitu waktu paruh. Didapatkan hasil 2 dikalikan 4,5 kali 10 pangkat 9 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 tahun. Jadi uranium akan tersisa 25% dari semula itu pada 9,9 kali 10 pangkat 9 tahun. Sekian penjelasan soal kimia inti dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami dengan presentasi yang telah kami sajikan. Mohon maaf atas kesalahan yang apabila ada terdapat di dalam video ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.